Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Setiap tindakan bisnis harus dilandasi oleh moralitas dan prinsip kebenaran yang disertai dengan tanggung jawab. Dalam etika bisnis, tindakan bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau perusahaan tidak boleh sampai merugikan orang lain di luar kegiatan bisnis. Etika bisnis dikembangkan oleh masyarakat di tempat bisnis diadakan. Tujuan penerapan etika bisnis adalah memudahkan mencapai tujuan bisnis. Etika bisnis dilaksanakan dengan menggunakan metode yang diterima oleh logika dan bersifat estetika. Konsep-konsep etika bisnis memulai diterapkan sejak abad ke-21 Masehi. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai moral dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja pemegang saham masyarakat. Sejarah. Etika bisnis telah diterapkan oleh negara-negara di Eropa sejak munculnya pemikiran kapitalisme. Landasan pemikiran ini datang dari pemikiran agama, khususnya doktrin gereja. Pada masa kemunculan kapitalis, sedang berlaku beberapa kegiatan untuk membuat suku bunga pada uang pinjaman. Gereja dan kaum kapitalis melarang kegiatan tersebut karena pinjaman ini digunakan untuk keperluan konsumsi bagi masyarakat miskin. Dasar pelarangannya adalah kegiatan konsumsi merupakan kebutuhan hidup yang tidak dapat berakhir kecuali si peminjam uang mengalami kematian. Suku bunga akan bertambah terus-menerus selama peminjam masih hidup. Karenanya, gereja dan kaum kapitalis mengadakan kerjasama untuk membuat aturan kegiatan bisnis yang mempunyai etika. Prinsip perusahaan yang menerapkan etika bisnis dapat diketahui melalui prinsip etika bisnis. Dalam etika bisnis terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi, yaitu prinsip otonomi, kejujuran, keadilan, dan saling menguntungkan, dan integrasi moral. Prinsip otonomi merupakan kemampuan seseorang bertindak tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Segala tindakan berdasarkan pada kesadaran diri sendiri. Prinsip kejujuran menekankan sifat terbuka dan memenuhi syarat-syarat bisnis. Prinsip keadilan berarti bahwa segala kegiatan dan penilaian terhadap bisnis harus diamati secara objektif, rasional, dan penuh tanggung jawab. Prinsip yang saling menguntungkan berarti bahwa di dalam bisnis tidak ada pihak yang dirugikan. Sedangkan prinsip integritas moral berkaitan dengan pemenuhan standar moralitas yang berlaku di masyarakat. Tidak terpenuhinya salah satu prinsip tersebut merupakan pertanda adanya pelanggaran etika bisnis. Prinsip yang cukup sulit diukur adalah prinsip integritas moral. Pengukurannya harus menggunakan sudut pandang yang moral, meliputi hati nurani, kaidah emas, dan penilaian umum. Hati nurani digunakan untuk menentukan pilihan dan bisnis yang sesuai dengan keinginan pelaku usaha. Bisnis yang harus sesuai dengan kepribadian dari pelaku usaha dan tidak boleh bertentangan. Kaidah emas merupakan tindakan moral yang menghargai orang lain dan tidak menghina orang lain. Sedangkan penilaian umum berarti bisnis dinilai mempunyai etika dinilai baik oleh masyarakat. Pendekatan. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan, yang dijalankan dengan menaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. 3 pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu A. Utilitarian approach. Setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya. Individual risk approach. Setiap orang dalam tindakan dan kelakuan memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadinya benturan dengan hak orang lain. Justice approach. Pada pembuatan keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok.
tata cara. Etika bisnis yang harus dipahami dan dilakukan para profesional antara lain. 1. Sebutkan nama lengkap. Dalam situasi berbisnis, mitra sebaiknya menyebutkan nama lengkap saat berkenalan. Namun jika namanya terlalu panjang atau sulit diucapkan, akan lebih baik jika sedikit menyingkat. 2. Berdirilah saat memperkenalkan diri. Berdiri saat mengenalkan diri akan menegaskan kehadiran mitra. Jika kondisinya tidak memungkinkan untuk berdiri, setidaknya membuatkan kursi dan sedikit membungkuk agar orang lain menilai positif kesopanan mitra. 3. Ucapkan terima kasih secukupnya. Dalam percakapan bisnis dengan siapapun, bos atau mitra perusahaan hanya perlu mengucapkan terima kasih 1 atau 2 kali. Jika mengatakan berlebihan, orang lain akan memandang kalau mitranya sangat memerlukannya dan sangat perlu bantuan. 4. Kirim ucapan terima kasih lewat email setelah pertemuan bisnis. Setelah mitra menyelesaikan pertemuan bisnis, kirimkan ucapan terima kasih secara terpisah ke email pribadi rekan bisnis Anda. Pengiriman lewat email sangat disarankan mengingat waktu tibanya akan lebih cepat. 5. Jangan duduk sambil menyilang kaki. Tak hanya wanita, pria pun sangat senang menyilang kakinya saat duduk. Namun dalam kondisi kerja, posisi duduk seperti ini cenderung tidak sopan. Selain itu, posisi duduk seperti ini dapat berdampak positif pada kesehatan. 6. Tuan rumah yang harus membayar. Jika mengundang rekan bisnis untuk makan di luar, maka sang mitra lah yang harus membayar